Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kembali lagi di Gerebek Pasar 2021 Part 2. Masih ingat nggak Gerebek Pasar itu apa? Yang nggak tahu pasti belum nonton yang part 1 nih. Oke, kami bakal ngejelasin lagi. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, aku Salama. Dan aku Aulia. Di sini kami sebagai MC yang akan memandu kegiatan hari ini. Jadi apa sih Gerebek Pasar itu? Nih aku jelasin ya. Gerebek Pasar adalah suatu kegiatan melakukan survei dan wawancara kepada para penjual dan pembeli mengenai perubahan harga dan suasana pasar menjelang Hari Besar Nasional di dua pasar berbeda yang ada di Banjarmasin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita saksikan wawancaranya. Feel the sky with the songs and the trees, 'cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Flying high like the bird and the bees, and we're feeling alive while we float with the breeze, 'cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving. Udah berapa lama Bapak berjualan di pasar ini? Kurang lebih 12 tahun. Menurut Bapak, bagaimana kondisi pasar menjelang tahun baru di saat pandemi ini? Untuk sementara ini kada ada pengaruhnya pang pinanya toh. Sama aja. Menjelang tahun baru ini, berapa kenaikan signifikan dari harga barang dagangan Bapak? Apakah sama saja ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Kenaikannya tuh kalau perbannya hampir 50.000. Satu dos isi 12. Jadi per bijinya kurang lebih berapa tuh, antara 5.000 sampai 7.000 satu bijinya. Apakah perubahan harga tersebut tidak jauh beda dari tahun ke tahun? Jauh. Jauh beda. Jauh beda. Dari tahun ini jauh beda dari tahun sebelumnya. Hampir 2 bulan nih nah minyak nih naik benar. Kalau tahun sebelumnya kada setinggi ini harganya berarti? Normal aja. Normal kayak ini tahun ini kan gula masih normal lagi gula, cuma minyak benar. Minyak jauh benar melonjaknya. Berarti minyak goreng lah yang paling tinggi harga kenaikannya. Kalau minyak-minyak yang ternama tuh seperti Bimole, Tropical hampir hilang di pasaran. Ini merek-merek yang kurang dikenal orang yang munculan ini. Sudah berapa lama Ibu berjualan di pasar ini? Lawas sudah Mbak. Berapa tahun? 25 tahun ya loh. 25 tahun. Lawas lah sudah. Lawas sudah mulai lulus SMP. Menurut Ibu, bagaimana kondisi pasar menjelang tahun baru di saat pandemi ini? Ini Bang, pinanya tersunyi daripada tahun kemarin Bang. Oh, lebih sepi, lebih sunyi. Iya, kan gara-gara Covid nih kalau. Jauh Mbak lawan dulu. Jauh benar. Kalau dulu lebih rame berarti tuh. Nggih. Ya mungkin keuangan kalau lah. Bisa juga. Menjelang tahun baru ini, berapa kenaikan signifikan dari harga barang dagangan Ibu? Apakah sama saja ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Itu cabai yang biasanya naik nih. Berapa perubahannya naiknya dari banyak berapa Bang. Sampai berapa? Ini hari ini 50 cabai merah. Bisa tuh kena tembus sampai 70, 80. Kalau sebelumnya berapa? Apanya? Kalau sebelumnya harganya? Biasanya dulu 15, 20. Oh berarti jauh bener lah, sekitar berapa puluh tuh naiknya? Hari ini 50. Nah hari kemarin tuh sahabat 60, 65 turun. Naik turun baik. Tergantung barang masuk kadaknya tuh Bang. Terus kalau jagung, kan jagung nih biasanya orang rame bebakaran menjelang tahun baru. Biasanya tembus 3.000 Bang. Kalau tahun baru berapa? 3.000 sebiji di sananya. Kalau ini berapa? Hari ini nukarnya 2,5. 2,5. Enggak banyak Bang, 500 naiknya tuh. Oh, cuma naik 500. Berarti cabai lah yang paling benar tinggi benar mahal. Apalagi yang datang dari Jawa kayak ini nih. Naik juga tuh. Berpengaruh soalnya kan musim hujan buruk barang.
Apakah perubahan harga tersebut tidak jauh beda dari tahun ke tahun? Mungkin tadi. Harganya kurang lebih aja Mbak. Ini faktor apa di cuaca ini nah yang pengaruhi biasanya. Kan musim hujan, kadang barang buruk. Harganya murah aja dari sananya, tapi kan mengganti barang yang buruk kayak itu, nah misalnya itu. Berarti sedikit aja bedanya tuh? Nggak banyak juga. Kada jauh banyak dari tahun sebelumnya? Oh, tahun dulu itu wortel itu tembus sampai selawe 30 Bang, tahu ini? Tergantung kapal bisa masuk enggaknya itu Bang. Sudah berapa lama Ibu berjualan di pasar ini? Kurang lebih 12 tahun. Menurut Ibu, bagaimana kondisi pasar menjelang tahun baru di saat pandemi ini? Kalau kondisinya pasar Teluk Dalam memang lagi mengurang. Ya. Agak sepi berarti lah. Ya, sini. Menjelang tahun baru ini, berapa kenaikan signifikan dari harga barang dagangan Ibu? Apakah sama saja ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Lebih telur ini udah turun sekitar 3.000 kilo ya. Oh, murah berarti lah ya? Murah. Kalau itu telur ayam aja kan turun atau telur puyuh atau telur itik kayak juga kah? Kalau puyuh biasa aja harganya tetap stabil, aja. tetap. Ya. Kalau telur itik Bang? Telur itik stabil aja. Stabil aja. Oh, berarti yang menurun cuma harga telur ayam ya? Cuma telur ayam. Apakah perubahan harga tersebut tidak jauh beda dari tahun ke tahun? Ya, turunnya biasanya sampai 5.000 atau 6.000. Kalau kayak kemarin kan murah banget sebelum naik harga itu. Jadi jauh benar kah dari tahun sebelumnya? Ya. Harganya jauh? Ya. Kurang lebih aja. Kurang lebih? Ya. Kada jauh beda? Enggak. Kurang lebih aja. Berarti turun harganya kurang lebih aja sedikit aja ya, berarti itulah? Kurang lebih aja. Oh, inggih. Ya. Apakah Bapak sudah sering berbelanja di pasar ini? Lumayan sering, hampir tiap minggu ke sini. Mengapa Bapak lebih memilih berbelanja di pasar ini daripada di pasar lain? Terbiasa, ada langganan juga di sini. Terus juga tempatnya lebih nyaman dicari ya barang-barangnya. Seperti yang kita ketahui, menjelang tahun baru terdapat kenaikan harga terutama pada bahan pokok. Menurut Bapak, kenaikan bahan pokok apa yang harganya melonjak tinggi sehingga memberatkan para konsumen? Paling kalau akhir tahun ini kami biasa kan ikan laut terutama kan soalnya nih pas musim hujan juga. Jadi biasanya tuh nelayan tapi banyak membawa stok ikan laut tuh. Jadi itu yang paling terasa. Kalau sayur kada tahu. Kenapa Bapak lebih memilih berbelanja pada saat bahan-bahan di pasar mengalami kenaikan harga? Kalau pas lagi naik, kenapa beli? Ya karena perlu atau lagi pengen. Jadi ya dibeli ya. Walaupun itu ya larang, paling kuantitasnya dikurangi tadi. Apakah Ibu sudah sering berbelanja di pasar ini? Aku dari kecil lah, soalnya familiar di sini. Kalau sekarang sih seminggu sekali aja ke pasar, karena kan aku kerja, jadi setiap minggu aja ke pasarnya. Mengapa Ibu lebih memilih berbelanja di pasar ini daripada pasar lain? Ya karena ini memang familiar, aku dari kecil, rumahku dulu di asrama tentara ini, jadi sudah biasa di pasar sini. Terus aku udah pindah ke daerah Wildan sana, cuma tetap belanjanya ke sini karena udah familiar di sini. Seperti yang kita ketahui, menjelang tahun baru terdapat kenaikan harga terutama pada bahan pokok. Menurut Ibu, kenaikan bahan pokok apa yang harganya melonjak tinggi sehingga memberatkan para konsumen? Aku sih kurang perhatikan harga sih. Biasa kalau mau beli aja kayak gitu. Perhatikan harga pasaran yang naik tuh apa gitu. Yang naik tuh apa kurang, soalnya belanja kan cuma seminggu sekali, jadi terasa biasa-biasa aja kayak gitu. Kenapa Ibu lebih memilih berbelanja pada saat bahan-bahan di pasar mengalami kenaikan harga? Emang kebutuhan kan. Jadi lagian kan kita cuma belanja 1 minggu sekali aja ke sini nih. Jadi
Dan lagi kan kebutuhan pokok naik atau tidak naik, tapi kita belanja, tetap kita beli walaupun harga naik. Flying high like the birds and the bees, and we'll fill the sky with the songs and the trees, 'cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Flying high like the birds and the bees, and we'll feel alive while we float with the breeze, 'cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Yeah, feels good when I'm near you. I got the whole world in a rear view, but when you're here I can feel you like a summer day in June. Migrate from the bad times now. Love crimes never held. Sudah berapa lama Bapak berjualan di pasar ini? Aku nerusin jualan orang tua. Inggih. Ya, jadi orang tua ini udah 20 tahun lebih kan. Inggih. Aku mungkin sekitar ya 10 tahunan lebih. Inggih, oh berarti ini jualan turun-temurun ya, Pak? Iya. Oh, inggih ya. Oke. Menurut Bapak, bagaimana nih kondisi pasar menjelang tahun baru di saat pandemi ini? Rame, Iya. lumayan rame. Oke, rame ya, Pak? Ya, Tapi emang ada perbedaannya nggak Pak selama pandemi dan sebelum pandemi? ya walau kalau awal-awal pandemi itu kan agak sepi kan. Inggih. Sekarang tuh sudah mulai rame dah. Oh, sudah mulai rame ya, Ya. Pak? Dari yang sebelum awal-awal pandemi mungkin lebih sepi dari ini Sepi, lagi ya, agak Pak? Sepi, ya. Iya. Menjelang tahun baru ini, berapa kenaikan signifikan dari harga barang dagangan Bapak? Apakah sama saja ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Kalau kenaikan itu telur bebek aja yang naiknya biasanya. Untuk bebek kira-kira berapa Pak kenaikannya? Kenaikannya ya 200 rupiah lah. Oh, Inggi. Berarti dari sebelumnya harganya 2.100 ya, Pak? 2.100, Oh, Inggi. 23. Ya. Nah, kalau untuk telur ayam sendiri, Pak? Telur ayam agak menurun sedikit. Cuma harga tetap, cuma telurnya Inggi? dibesarin dikit kan. Oh, Inggi. Berarti harganya tetap sama ya, Tetap Pak? sama, Cuman agak dibesar telurnya. oh iya, berarti yang sebelumnya itu lebih kecil ya, Agak Pak? kecil, Dengan ya. harga yang sama seperti yang Ya. Bapak jual sekarang? Ya. Oh iya, Pak. Apakah perubahan harga tersebut tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun? Kadang kenaikan sampai sekarang naik. Naik ya, Pak? Naik. Itu beda jauh atau enggak, Pak? Enggak jauh beda. Enggak. Berarti normal-normal aja ya, Normal-normal Pak? aja. Oh iya. Sudah berapa lama Bapak berjualan di pasar ini? Sudah hampir 5 tahunan sudah. Inggi. Ini ya berarti apakah ini usaha turun-menurun, Pak? Mungkin dari orang tua pian dulu yang jualan, terus pian yang melanjutkan. Oh iya. Menurut Bapak, bagaimana nih kondisi pasar menjelang tahun baru di saat pandemi ini? Lebih menyepi, biasanya rame di sini. Inggi. Tapi kalau kan ini pandemi udah lumayan lama ya, Pak. Iya. Dibanding di awal maupun di pertengahan itu sama kondisi yang sekarang, apakah sudah lebih membaik atau Ya. sama aja, Pak? Membaik, Bang. Membaik lah, Iya. Pak. Inggi. Berarti lebih banyak ya, Pak, orangnya. Iya. Inggi. Menjelang tahun baru ini, berapa kenaikan signifikan dari harga barang dagangan Bapak? Apakah sama saja ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Cabai yang paling naik ini. Cabai ya, Pak? Iya. Berapa tuh, Pak, kenaikannya? Kenaikannya 25.000. Berarti jauh ya, Pak? Untuk Iya. harga sebelumnya berapa, Pak? 35, 35, berarti sekarang 45 ya, Pak? 70. 70, Iya. 25 ya, Pak, kenaikannya? Iya. Oh iya. Untuk yang sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini, apakah kenaikan harganya juga cukup signifikan, Pak? Ini yang paling paling naiknya ini. Lebih naik ya, Pak? Selama pandemi ini berarti ya, Pak? Iya. Apakah perubahan harga tersebut tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun? Dari Ada juga, sebelumnya? Bang, ada juga penaikannya. Tinggi. Tapi kadang ini, Bang. Berarti biasa aja. tinggi. Oh, berarti untuk tahun sebelumnya biasa aja ya, Pak? Iya. Dibandingkan tahun ini lebih jauh tingginya ya, Pak? Iya. Oh iya, terima kasih, Pak, atas Iya. wawancaranya. Iya. I can feel you like a summer day in June. Migrate from the bad times now. Love crimes never held me down. We've been through all the
Sudah berapa lama Ibu berjualan di pasar ini? Kalau jualan pancarekan ini 20 tahunan lebih. Inggih. Berarti Ibu udah dari lama ya Bu jualan di sini? Inggih. Menurut Ibu, bagaimana nih kondisi pasar menjelang tahun baru di saat pandemi ini? Rame deh. Rame lah Bu. Rame. Apalagi kan ini masih pandemi loh Bu. Apakah emang rame segini kah atau ini baru-baru rame aja karena menjelang tahun baru? Kemungkinan bisa juga sunyi, bisa juga rame. Oh, ini berarti tergantung ya Bu? Tergantung, kalau jualannya lengkap rame, kalau jualannya kada lengkap seadanya ya seadanya. Oh ini. Untuk kenaikan barang sendiri Bu, yang pian jual itu barang apa yang kenaikannya itu cukup signifikan gitu Bu? Yang cukup tergantung deh, tergantung barangnya, barang apa yang ditukar naik jualnya, kalau barang tetap jual penjualnya. Iya. Nah, yang ulun dengar-dengar nih Bu, katanya harga minyak itu lumayan jauh nih naiknya Bu. Kira-kira berapa tuh Bu kenaikannya? Dulunya jualan minyak Fitri ini 15.000, ini 20. Tukarannya 18,5. Oh, berarti lumayan naik ya Bu. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini gimana nih Bu harganya? Apakah emang baru-baru ini aja Kak naik? Baru-baru ini aja yang naik deh, sekitar 2 bulanan nih karena minyak naik. Iya Bu. Kalau dari yang sebelum pandemi itu Bang Bu, gimana? Biasa aja minyak. Biasa aja harganya Bu. Itu jualan 15-16 saja, ini 20-an. Oh iya. Nah berarti tadi kata Pian kan harga minyak naik kan Bu. Minyak. Nah perbedaan harganya juga lumayan, sekitar 2.000 sampai 3.000 ya Bu. Iya, ini jualannya sunyi lah. Berarti pengunjungnya sunyi juga. Sunyi lah Bu dari yang sebelumnya. Apakah perubahan harga tersebut tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun? Bu, jauh bedanya. Jauh lah Bu. Berarti lebih naik yang di tahun ini. Tinggi. Tahun ini dasar naik benar barang. Oh, tinggi. Apalagi menjelang tahun baru nih lah Bu, pasti lebih naik lagi. Tinggi. Ya, sekian Bu dari wawancara hari ini. Makasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Apakah Ibu sudah sering berbelanja di pasar ini? Sering, lama sudah, pasarnya kan memang lama. Iya. Kan di sana sekarang ini udah dipindah. Oh iya. 10 tahun nih pasar. Berarti Ibu emang udah dari sebelum pindah tempat emang sudah sering ya Bu? Alhamdulillah. Mengapa Ibu lebih memilih berbelanja di pasar ini daripada pasar lain? Di sini mudah. Apa yang dicari tuh cepat, tempatnya tuh kayaknya sudah tertata gitu. Apa yang dicari langsung cepat bisa didapat. Ya apalagi di pinggir jalan ya Bu. Dan rumah Ibu juga dekat sini ya Bu? Alhamdulillah. Iya. Jauh jaraknya. Seperti yang kita ketahui, menjelang tahun baru terdapat kenaikan harga, terutama pada bahan pokok. Menurut Ibu, kenaikan bahan pokok apa yang harganya melonjak tinggi sehingga memberatkan para konsumen? Minyak, pokoknya telur, itu aja sih yang tahu, kayak ayam. Iya, cabai juga naik katanya ya Bu. Kayaknya sih ya, tapi ini lama ada beli cabai, biasa kalau beli cabai itu sekali banyak ya. Itu tinggi. Nah, menurut Ibu dari kenaikan harga itu apakah ada yang memberatkan Ibu Bu? Mungkin menurut Ibu kayak harga minyak kayaknya terlalu mahal nih ya, gitu. Memang sih kayaknya, tapi apa boleh dikata lah ya, namanya sudah kebutuhan setiap hari. Kalau nggak bisa beli banyak ya beli ala kadarnya aja secukupnya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa membagi-bagikan uangnya. Planning gitu, apa yang harus beli. Jadi insya Allah bisa aja tercukupi. Kenapa Ibu lebih memilih berbelanja pada saat bahan-bahan di pasar mengalami kenaikan harga? Ya kayak gimana lah, namanya itu tiap hari ya kebutuhannya ya, kayak minyak, kayak itu pasti harus. Kalau nggak dibeli ya kayak gimana? Artinya kebutuhan sehari-hari ya Bu? Minyak kan kadang kita kan menyiasati, memang kadang harga minyak kan mahal, kadang ikan itu direbus. Cuman pastilah membutuhkan minyak. Kalau kita goreng nasi kan harus pakai minyak, masa pakai air kan? Jadi ya itu tadi sudah ya, kita aja sebagai ibu tangga harus bisa menyikapinya, harus bisa membagi mengelola uang belanja supaya bisa tercukupi. Iya, mantap nih Bu jawabannya Inggi. Terima kasih banyak ya Bu Inggi atas waktunya. Love deeper than the blue that you see now, way above all the seas with our wings out. Good.
Apakah ibu sudah sering berbelanja di pasar ini? Sering. Mengapa ibu lebih memilih berbelanja di pasar ini daripada pasar lain? Karena di pasar ini lebih murah daripada yang lain. Oh, di pasar sini lebih murah kah, Bu? Oh, tinggi. Seperti yang kita ketahui, menjelang tahun baru terdapat kenaikan harga, terutama pada bahan pokok. Menurut Ibu, kenaikan bahan pokok apa yang harganya melonjak tinggi sehingga memberatkan para konsumen? Minyak ya, Paling Bu. naik. Paling naik minyak ya, Bu. Kira-kira berapa tuh, Bu, kenaikannya? Biasa kan sekitar 16-17, sekarang ada 20. Nah, untuk bahan pokok yang lain apakah ada kenaikan lagi, Bu? Mungkin misalnya dari Standar. cabai kah atau jagung? Ya standar aja naik turun itu. Oh, ini emang biasa naik turun aja Kak, Bu? ini. Berarti yang paling naik itu minyak ya, Bu? Nah, menurut Ibu sendiri itu terlalu memberatkan lah, Bu. Minyak itu naiknya tuh kan lumayan tinggi loh, Bu, naiknya. Berat sih kalau ibu rumah tangga. Kenapa Ibu lebih memilih berbelanja pada saat bahan-bahan di pasar mengalami kenaikan harga? Karena pasti belanja loh, kayak apa kalau ada belanja buat makan kita sehari-hari. Berarti kebutuhan sehari-hari Kebutuhan lah, Bu. sehari-hari. Otomatis Iya. walaupun harga naik maupun turun ya mau kada mau tetap dibeli ya, tetap Bu. dibeli. Oh, Enggi. Ya, segitu dulu, Bu, wawancaranya hari ini. Enggi, makasih, Bu. Dari hasil wawancara di kedua pasar tadi dapat disimpulkan bahwa bahan baku seperti minyak goreng, sayur-sayuran terutama jagung dan cabai mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kecuali telur mengalami penurunan harga pada tahun ini, tetapi perubahan harga tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk para pembeli memang sudah terbiasa berbelanja di pasar tersebut. Meskipun harga bahan kebutuhan pokok sedang naik menjelang akhir tahun ini, namun karena untuk kebutuhan, para pembeli tetap rutin untuk berbelanja. Nah, berakhirlah Gerebek Pasar pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Gerebek Pasar selanjutnya. Bye! Fill the sky with the songs and the trees, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day, flying high like the birds and the bees, and we're feeling alive while we float with the breeze, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day.